Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Andi Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan refleksi dalam psikologi konseling. Refleksi merupakan sebuah teknik yang digunakan konselor dalam menanggapi pembicaraan konseli dengan memantulkan kembali apa yang diucap konseli tentang perasaan, pikiran, sikap, dan pengalaman konseli yang terkandung di balik pernyataan konseli. Nah, refleksi di sini ada isi dan perasaan. Untuk refleksi isi, menyatakan kembali ucapan ataupun pesan klien dengan menggunakan kata-kata lain, memberi masukan kepada klien tentang inti ucapan yang baru dikatakan klien dengan cara meringkas dan memperjelas ucapan klien. Nah, untuk refleksi perasaan, yaitu mengungkapkan perasaan klien yang teramati oleh konselor dari intonasi suara, raut wajah, dan bahasa tubuh klien, maupun dari hal-hal yang tersirat yang klien ucapkan. Mungkin ada beberapa obrolan yang bisa diungkap. Mari dengarkan. It's time to bucin parah. Anda bucin-bucin aja nyanyi. Ini apa sombong banget ini. Ya nggak sombong, diem ya kan, gimana ya, anak muda. Gue juga anak muda kan. Emang Ya, gue malu tuan lu kayaknya. ya lu gimana, punya ini belum, ada bidik-bidikan belum? Enggak, Lu kenapa? belum tertarik. Ya kenapa nggak tertarik? Enggak, maksudnya beberapa gue sambil rebahannya. Yang tertarik sih ada ya, tapi enggak. Ya maksudnya enggak begitu pengen aja sih. Males. Ya yang lu taksir udah muda apa teman Iya, PT? Mas, enggak PT juga sih. Ya masih muda, masih seumuran. Ya biarkan aja. Ya biarkan, kenapa? Enggak, maksudnya gue tidak ingin membuat suatu hubungan dulu. Gimana ya? Kalau masalah hubungan, alasan kalau orang nanya kenapa lu masih betah gitu kan single. Enggak single lah, solo player aja. Solo player apaan? Iya kan, dia solo player, mengarungi kehidupannya masih dengan sendiri, belum ada duitnya. Ya, duit. Iya, tapi sebenarnya dari lu sendiri ada nggak sih target? Apa? Ya target punya pasangan apa gimana? Ada jelas semua ada. Target punya pasangan ada, tapi buat kalau lu nanya karena kapan gitu ya, gue rasa sih kalau udah bisa ngelepasin ada di gua deh kayak gitu. Yang lepas gimana dah? Nggak ngelepasin itu maksudnya ya udah nyari aman lah, mungkin dari ya mereka udah agak bisa ngambil keputusannya sendiri, orang tua gue juga masalah dari finansial udah teratasi, ya mungkin gue bakalan mulai serius buat nyari. Ya gitu doang sih alasan gue dari dulu, soalnya gue malas ribet aja kalau pas masa sekolah nih ya. Ya. Nah iya malah juga. Ya apalagi dulu pas kita kalau misalnya deket sama cewek itu, wah ini rame, apalagi kalau gue punya pacar gitu, bacot semua. Ya tapi kan sebenarnya justru enak dong kalau di mana-mana, misalkan lagi libur lu bucin, Ya, minggu bucin. Nggak tahu ya, nggak nyaman aja sih. Maksudnya kalaupun main mending lebih suka rame-rame sih. Walaupun kalau misalnya ngayalin ya mungkin misalnya kita tertarik sama perempuan gitu. Mungkin gue kayaknya seru nih jalan sama dia tuh. Ada pikiran gitu ya, tapi nggak terrealisasikan karena gue sendiri juga nggak niat sih. Maksudnya nggak terlalu ngebet banget sih, karena pas lagi ngebayang gitu kayaknya enggak juga nggak apa-apa sih. Berarti emang dari dulu memang udah merefleksikan ya, karena yang penting target gue segini untuk saat sekarang, nggak ada ya udah lu mengalir aja gitu. Iya, kalau kata gue kenapa gitu ya, target yang penting kan misalnya target gue tuh umur 25 udah mulai begini, intinya nanti pas waktu mau umur sekian itu udah saya sudah mendekati seorang gitu, maksudnya nggak kelewat dari target gue. Target 25.
Ya maksudnya Ya untuk saat ini. ya untuk saat ini kan nggak tahu, bisa lebih cepat, bisa mungkin nanti. Makanya lagi nyaman sendiri lah gitu. Soalnya walaupun kadang bapak gua mas kamu anjir nih, kadang malam minggu dikasih duit tambahan dulu pas zaman sekolah. Kenapa? Iya dikasih duit kan, ini mas gocap, kalau enggak ya bisa aja kadang mungkin cepet gitu. Buat apaan? Soalnya lah nyari cewek malam-malam mah. Malam minggu di rumah baik, dan ketika orang-orang pengen malam minggu anaknya di rumah, bapak gue pengen gue itu keluar. Tapi lu menyikapi itu dengan ya udah, tapi Ya udah. maksudnya menyikapi bercanda Bercanda. pada saat itu. Gue nyampe sekarang juga kalau dia canda-canda aja, Nggak ada tanggapan. terus pengen nyari gitu. Enggak, maksudnya ketika orang tua lu nanya gitu, maksudnya lu dengan apa ya, obrolan yang serius. Maksudnya entar dulu pak, aku pengen gini gitu. Ada step by step. Oh, enggak. Jadi obrolan serius pun maksudnya apa yang pengen gue sampaikan pun kadang dengan cara bercanda. Maksudnya kayak oh ntar gue kalem santai gitu, harus banget buru-buru ntar juga nemu gitu. Pernah yang paling parah itu nyampe pertanyaan gini, nggak tahu sih itu kayaknya bercanda juga, mas tapi kamu nggak jeruk makan jeruk kan? Oh, buang. Itu pengalaman sampai dibilang gitu sama orang tua sendiri. Bapak gua sih. Nah kalau ibu gua mah menganggap gua punya pilihan jalan sendiri, man, free ya. Tapi kalau bapak gua ya bertanya-tanya, kata dia enggak apa-apa sih bapak, khawatir aja ntar kamu sukanya sama jeruk makan jeruk lagi. Wah enggak gitu juga pak, suka mah ada, cuman enggak ini, karena kalaupun gue suka sama perempuan gitu ya ceritanya kayak ibu gua, jadi ibu gua paham. Kalau ke bapak gua ya sama aja, entah kenapa. Iya. Ya kadang kalau mungkin bapak gua gini loh, kadang sama laki tuh berisik aja, sumpah. Teman kelas aja kadang tuh ya, kalau sama kenapa dari dulu tuh gue mulai curhat kayak misalnya gue suka sama si A nih, gue suka sama B, itu pas setelah lulus, karena pas masa-masanya sebelum lulus itu bocah itu receh banget anjing. Kesel gue. Dan itu cewek. Apanya Yang disukain. yang lu maksud tadi. Iya, kalau gue ceritanya ke cowok, kalau disukain ya sukanya cewek lah anjir. Ya kali gue jadi tuh gue suka banget sama ini. Tapi ibarat walaupun itu suka lu nggak terlalu sampai pengen lebih ya. Emang lu nya nahan apa emang lu nya gimana? Kalau nahan sih kayaknya lebih ke prinsip sih, maksudnya kayak gue suka nih, tapi bukan berarti gue buat harus punya hubungan lebih. tadi karena itu sih apa sih namanya, ya keinginan gue pribadi lah, nggak pengennya tuh kalau berhubungan sih nggak terlalu pengen banget ya, ntar aja lah. Masalah bucinan ya gue tahu suka itu pasti lanjut. Ya kali gue nggak suka sama lawan jenis aja, tapi pada tahapnya itu ya seberapa, maksudnya nggak nyampe gue tuh harus suka sama dia, itu harus milikin dia gitu. Ntar kalau toh emang jodoh ya mungkin suatu saat nanti gue didekatkan jadi misalnya deket gitu. Bahkan kalau lo tahu mungkin kalau hitungan perempuan yang gue suka secara pengen dijadiin pasangan gitu 1, 2 atau 3, 4. enggak, 3 sih dalam hidup gue sampai saat ini, 3. Dan itu dari temen SMA semua. Enggak juga, ada yang gue kenal dari ya hitungannya mungkin SD lah, SD. Ada yang mungkin SMA, jadi ngacak sih. Ada yang mungkin teman SD, SMP, SMA. Iya. Tapi lu pernah bilang nggak kalau misalkan ya lu suka tapi ya udah cuma bilang tapi ya pengennya gitu-gitu aja gitu. Pernah bilang nggak? Ke perempuannya? Iya. Enggak sih. Cuma lu pendem sendiri. Karena gue pendem sendiri aja. Pun itu, pun misalkan ada orang lain yang itu, Kamu apa? ibarat yang ya kalau ada cewek yang ibarat yang ada teman-teman lu terus lu dia kode-kode, lu abai apa sosok peka gitu, apa lu klarifikasi? Biasa aja sih. Maksudnya enggak gue kode-kodein atau kode-kasih, bahkan pas Dianya dia yang kode-kode tapi Iya. lu apakah lu peka, apakah lu abai? abai, maksudnya
asalkan dia nggak langsung ngomong gue tuh suka sama lo atau gimana, ya biarin aja gitu. Maksudnya perasaan dia ini, kalaupun dia emang suka, ya udahlah. Berarti bisa dibilang bertepuk sebelah tangan sih. Kan secara lu kayak di aba itu tapi tipis-tipis gitu ya. Berarti kan secara nggak langsung kayak Bertepuk sebelah tangan. ya kayak bodo amat. Iya sih benar. Secara nggak langsung nyakitin dia dong. Ya Bisa. karena lu kan sedikit abai. Iya kadang bahkan Bener kan? benar Bener kan? Secara nggak langsung kalau ada loh kan, kan nggak ada yang Jadi, tahu juga gitu kan. loh. Alasannya juga kan salah satunya itu gue khawatirnya kalau misalnya kayak pacaran gitu ya. Kalau guanya pribadi nantinya hubungan yang gak jelas terus guanya minta putus, khawatir nggak jadinya apa sih namanya, nyakitin perasaan sono loh. Kalau misalnya sakitin perasaan guanya sih nggak nyaman gitu, ya biasa aja ya, karena gua nantinya pun bahkan kalau kita punya masalah lagi ketemu atau apapun, misalnya gue teman sekolah atau satu organisasi, kalau misalnya gue suka terus misalnya kita pernah pacaran terus habis itu putus, nah gue bakal bersikap normal aja gitu, karena bisa aja menyesuaikan diri kan ya. Kalau kata orang tuh laki-laki pakai logika gitu ya, ya bisa aja sih, maksudnya ekspresinya kita ini walaupun kadang masih kesel, tapi gue khawatir ya teman curhat pasti, teman jalan ya. Gue ngajak jalan berdua sama cewek juga pernah beberapa kali kan, ajak main gitu aja maksudnya, jadi paham aja gitu, oh ternyata kalau misalnya jalan sama cewek kan kadang gini gitu ya. Walaupun sebenarnya senang sih ya, senang juga sih asli sumpah, seru. Tapi kalau buat habis itu ke hubungan yang lebih dalam lagi sih, maksudnya kayak pacaran gitu, enggak deh, kayaknya enggak dulu. Enggak dulu ya. Apalagi sekarang lu kebanting sama kerja ya, cuma ya bisa lah ya meminimalisir rasa itu, apalagi kan kerja kan ada kegiatan yang tiap hari yang diulang-ulang. Ngeliat kalau masalah ngeliat sebagai laki-laki kan, ngeliat wah nih cewek cakep nih, Pasti ada kan? ada tempat kerja juga banyak Pak, kalau mengagumi kayak wah cantik, wah ini baik nih, oh pasti. Bahkan mungkin setiap orang dari 10 perempuan mungkin 6 bisa gue kategorikan cantik gitu ya, kalau punya cantiknya masing-masing. Tapi kalau buat ya tadi balik lagi, kalau buat hubungan sih belum ada sih, maksudnya yang belum gue pikirin kayaknya enak nih kalau bisa berhubungan sama dia gitu, bahkan niat sampai sekarang. Kalau niat buat suka sama perempuan sampai sekarang masih ada sih mas. Ya gue rasa pasti ada lah, tiap orang pasti lah. Maksud Walaupun rasanya tipis-tipis mah. sampai nanti gue nunggu lah mungkin 4 tahun 5 tahun mungkin kita lihat apakah nanti ada yang berubah dari gue gitu kan. Maksudnya perubahan perasaan dari tadi sukanya si A, kok tiba-tiba ada makhluk asing abjad, gue kasih abjad gitu kan, ya bisa jadi gitu. Makanya nggak mau itu, khawatir dari tadi gitu doang. Kalau misalnya khawatir gue pacaran, sebenarnya sih cuman khawatir ntar ketika gue pas bagi hubungan malah suka sama orang lain, kepincirnya sama orang lain. Karena hasrat buat suka sama orang lain itu ada aja gitu, entah mungkin itu sesaat atau mungkin emang karena gue pribadi suka banget ya masih A B C gitu kan, karena ini banget sehingga gue lupa sama pacar sendiri, ntar khawatir nyakitin perasaan dia ya, yang akhirnya malah selek mantan, terus menjadi mantan dan tidak jelas kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya jadi cuman teman doang, misalnya dia suka nih walaupun nggak ternampak jelas atau pernah dia ngomong dan gue nggak ini, karena ya kita pun nggak pernah berhubungan gitu, jadi nggak ngerasa. Pasti nanti dia itu bakal, walaupun awalnya pakai perasaan wah ini nggak senang gini-gini, tapi nanti pasti logikanya juga jalan ya. Kita nggak pernah punya hubungan gitu, kita nggak pernah tahu saling mengenal, akhirnya kan jadi muncul penasaran, jadi ya biasa aja. Tapi lu nggak pernah ngerasa cemburu gitu kalau misalkan seharusnya kan gue bisa milikin dia, tapi ya ketika dia misalkan apalagi jalan, misalkan dia main berdua sama orang yang gak lu suka misalkan ya, dan lu tahu kan pasti otomatis lu ada rasa kecemburuan menggebu-gebu kan. Ada sih, jadi iya, cara lu mencikapinya, dengan cara lu mencikapinya gimana, apalagi kan lu kan dengan prinsip lu yang apa ya, ya udah
gue maunya kita ya berteman aja, Nah, kalau berteman misalnya- santai lah. Iya, nah, kalau itu iya jadinya dia mungkin Misalkan Devi, lu cerita dengan intensitas 2-3 hari. Di hari keempat lu ngajak jalan. Nah, gue penasaran apakah Devi punya pemikiran Dimas suka kali sama gue ya. Soalnya dengan apalagi Devi ini temen 3 tahun SMA lu. Nah, maksud gue lebih penasaran sama teman-teman ya, apalagi cewek kan, lebih spesifik cewek. Apakah mereka punya pemikiran yang wah kayaknya Dimas suka sama gue apakah gitu ya? nggak tahu juga sih gue kalau Nah, misalnya. gue lagi gue lebih penasaran kepada hal itu Iya, karena ya itu pemikiran mereka sih ya. Jadi gue juga nggak bisa pasti yang pun tahu teman-teman cewek mereka gitu. Iya. Gue sebagai laki-laki ya nggak tahu juga. Apalagi dengan lu yang kalaupun mereka menyadari menyadari ya diri mereka suka sama lu. Tapi di lain sisi pun lu yang suka, lu yang nggak mau ngasih tahu ke mereka kalaupun misalkan suka kode-kode ke lu nya mengabaikan karena ya nggak mau ada hubungan spesifik juga kan. Tapi lu keren sih bisa mengatasi hal itu, maksud gua. Perasaan yang menggebu-gebu, kecemburuan dan segala macam itu. Iya, tapi di lain sisi apakah tapi gue penasaran apakah itu menyakiti perasaan orang lain. Kalaupun ada orang yang misalkan anggaplah Devi suka sama lu terus kode-kode ya Tetap gue bakal megang prinsip gue kayaknya sih. Tetap berprinsip ya gue nggak mau pacaran dulu. Kalau lu mau, terus ketika gue udah selesai dengan semua hal yang menurut gue harus diselesaikan, kayak mungkin urusan masalah keluarga, finansial dan segala macam, gue mungkin bakal melakukan hubungan, maksudnya bukan hubungan. Tapi di lain waktu apakah lu akan menyesal deh? Misalkan anggaplah Devi benar-benar suka lu banget, sharing apa dengan intensitas, misalkan anggaplah 6 bulan nih, dia tuh suka sebenarnya sama lu, kode sama lu, tapi lu nya tuh abai. Nah, lu pernah di waktu, maksud gua mungkin untuk di waktu ke depan apakah lu nggak merasa nyesal ya? Ibarat gua merasa ada yang disukai nih, tapi gue sendiri mengabaikan. Maksud gue itu kan hal yang sangat disayangkan gitu loh, dan jarang misalkan aja. Maksud gue apakah lu nggak ada rasa menyesal ya? Ada. Ya ntar paling lama-kelamaan juga abai. Rasanya tuh kayak gimana ya? Tiba-tiba kesel ya. Jadi kenapa dulu nggak ini? Tapi setelah mikir lagi ya, mungkin kan itu karena udah prinsip gue, jadi abai. Ntar juga kalau emang gue baliknya gini loh, kalau emang ntarnya berjodoh atau emang bakal mengambil suatu hubungan, pasti nanti gue berhubungan. Tapi kalau emang nggak bakal hubungan toh ya udah lewat aja gitu, lost aja, karena nggak, tanpa hubungan itu pun gue masih bisa berdiri gitu, gue masih bisa jalan, gue masih bisa menghadapi banyak hal kesenangan yang di luar itu. Gue sih mikirnya gitu aja sih, karena banyak hal yang bisa gue lakukan dengan beberapa banyak kesenangan tanpa gue harus menjalankan hubungan punya pasangan kayak gitu sih. Iya, itu keseharian lu yang periang ya udah lu tuh kayak bercanda kayaknya gitu random, Karena mereka ngeliat gue ya tadi tuh mungkin periang random gak jelas, jadi ya udah Dimas ini gitu kan. Makanya pas sampai SMA aja, sampai gue gini loh, ada laporan dari temen gue coba ya, gue tuh iri di mama. Emang kenapa? Coba dah, gue nganterin si A gitu ke ini karena emang dia tuh lagi sakit, mungkin lagi ini kan gue anterin gitu naik motor. Lo tau pandangan orang itu apa? Wah si ini nih ntar modus, wah si modus gitu kan, lu begini gini. Padahal kan gue niatnya kan nganterin Dim. Itu pandangan orang ke gue Dim. Ya mungkin karena gue sering ngerjain bocah cewek, sering nganterin ini gitu kan. Coba lu ketika lu tuh sama gue sebenarnya intensitas jalan sama cewek yang berbeda ataupun dia itu nganterin di sana juga banyak kan lu Dim. Tapi lu tahu pas waktu teman-teman
bocah kelas atau itu pada ngomong, ada nanya gitu, apa sih yang pada nanya gitu, apa sih yang mereka pikirkan? Mereka tuh mikirnya gini, ah Dimas ini anjir, ah Dimas ini nggak ada, maksudnya ya udah Dimas ini lost gitu. Jadi mungkin mereka pemikiran gini, dari situ gue tanggap bahwa beberapa bukan beberapa sih, banyak dari teman-teman gue kayak perempuan gitu, apalagi mereka itu Jadi berpikir remeh kan. iya, jadi mungkin gue nggak bakal baper ke si cewek gitu, mungkin gue nggak bakalan ini, jadi mereka tuh malah makin main. Nah, lu pernah kepikiran nggak, pernah dengan lu yang periang atau kadang lu random, pernah kepikiran nggak lu tuh sebenarnya pengen ngobrol serius tapi malah tanggapan dia kayak malah bercanda? Tapi lu pernah ngalamin gitu nggak? Cowok iya, ke cewek enggak. Kalau terus cara cowok itu gimana? Anjir kok. Karena gue sendiri jarang, bukan apa ya, ya jarang sih, jarang bisa kayak gini, jarang sama lu. Gue malah sekarang bertanya, apakah lu pernah merasa kesel kalau digituin pas zaman SMA ataupun sekarang? Kalau SMP kan nggak kepikiran gue gitu, maksudnya kalau SMA sih kesel sih ya kadang ya, kalau misalnya emang benar-benar gue lagi serius, gue kirain tadi lu tuh bercanda, dia asli sumpah kadang tapi cuma sesaat doang, nggak nyampe benar-benar ke bawah banget gitu. Udah sih, maksudnya kayak sesaat ya udah sih. Tapi yang gue heran, kalau teman cowok gue mikir tuh gue orangnya bercanda, mau gue serius ataupun lagi ini pasti bercanda, kecuali gue ngomong terus gue lagi serius nih, paling gitu kan, gue menegaskan, baru ntar dia ya paham nih, nadanya udah berubah gitu. Tapi berarti cara nyikapin lu ya lu dengan ngomong serius. ya kalau enggak, tadi gue masih serius nih. kalau enggak gue bukan nada bicara kan, kalau misalnya wah anjing lah Tinggi, apa gini. nada, Nah, ya. jadi ngomongnya kayak Inilah santai ya. kalau enggak lagi ya bahas ini. Tapi kalau buat perempuan, mereka itu menganggap gue serius, bicara itu serius. Karena gimana ya, kalau gue tuh mungkin gini, ketika gue ngomong gue mau ngerjain ini nih, benar-benar gue kerjain gitu. Jadi karena kalau anak cowok kan benar-benar gue kerjain, tapi ada yang melenceng karena mereka tahu sering main sama gue. Tapi kalau anak cewek kan taunya, misalnya gue ngerjain gue ya udah ngerjain gitu, langsung ngerjain tanpa melenceng segala macam. Ya jadinya gitu deh, mereka pada anggap gue serius kali cewek. Mungkin makanya jadi kalau gue ngajak bener-bener main, gue pengen jadi pasangan, gue mau serius sama lo. Gue bisa simpulin dari bincang-bincang tadi, dari zaman yang mungkin yang gue tangkap dari zaman SMP lah ya. Dari zaman SMP sampai saat ini prinsip lu konstan sih, keren sih. Di saat yang lain SMP misalkan bercita-cita, misalnya bercita-cita monyet lah ya. SMA dengan pengalamannya yang katanya yang bisa dilupain, dan lu punya prinsip yang kuat, maksudnya ya udah, di saat lu pun disukai ataupun menyukai, ya lu tetap berpegang pada prinsip lu, ya itu ya udah, kita sebatas suka. Dan kalaupun lu selalu mendem dan orang lain pun suka, ya lu mengabaikan, tapi itu balik lagi pada prinsip sih. Tapi itu keren sih, hal yang konstan gitu, hal yang konstan ya lu bisa menyikapi itu dengan prinsip lu, dan nggak bisa digoyahkan. Biasanya kan orang lain pada saat SMA dalam percintaan kan biasanya perasaannya targetnya apa, ujung-ujungnya seminggu 2 minggu juga ngomong lagi. Nah itu yang tanggap keren sih. Dengan umur sekarang, yang di saat orang lain misalkan lagi bucin-bucinnya, lagi ya di sela-sela karir sama pendidikan, di sela-sela orang yang kerja sama antara kita yang kuliah atau kerja, biasanya kan di sela-sela itu
selalu nyisipin masalah percintaan kan, dan lu ya keren sih, konstan begitu aja. Gue nggak tahu terlepas misalkan apakah itu bisa jadi karena pengaruh tanggung jawab keluarga atau apa, tapi di lain sisi untuk masalah pribadi ya keren sih.